Ibu pernah ngobor? Ngobor waktu itu sama kakak laki-laki. Ikut? Itu usia berapa? Ya SD mungkin kelas 4 lah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel MTS MA Pusat TV. Kali ini kita di segmen berkisah. Berkisah ini berbagi kisah. Nah, berbagi kisah malam ini kita akan mendengarkan kisah dari Ibu Kepala Madrasah, yaitu Ibu Hajah Ida Farida MPD. Selamat datang di berkisah ini, Bu. Ibu orang kedua di segmen berkisah ini, Bu. Pertama Ustadz Syarif dan kedua Ibu. Iya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu ya. Pertanyaan pertama nih, Ibu lahir di mana, Bu? Saya lahir di Jiput. Jiput, tepatnya di kampung apa? Di Kampung Kadudahu. Kadudahu. Nah, buat Kadudahu tuh di sebelah mana sih? Dari Jiput lurus ke arah Caringin di Kampung Paneis tuh ya. Cikapas, orang menyebutnya Cikapas. Naik ke, kalau dari Jiput itu ke arah kiri. Kiri. Berarti kira-kira 1,5 kilo lah. Berarti termasuk Jero ya, Bu ya? Ya, beja ke DJ. BJ ya termasuk ya. Oh, sama saya. Oke. Terus Ibu dari berapa bersaudara, Bu? Saya dari 9 bersaudara. 9 bersaudara. Saya ke-7. Ibu anak ke-7. Berarti banyak ya. Banyak. Kalau orang tua dulu kan banyak-banyak. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Laki-laki 4, perempuan 5. Laki-laki 4, perempuan 5. Iya. Wih, luar biasa ya. Nah, ceritakan Bu, masa kecil Ibu itu seperti apa sih? Apa yang selalu terkenang, Bu? Ya, kalau mengingat masa kecil ya banyak indahnya ya. Dan juga banyak sedihnya juga. Banyak Ya. sedihnya. Saya lahir di Jiput, di Kadudahu tepatnya. Saya SD-nya juga sama di sana. Setelah lulus SD, saya diboyong, ya dibawa sama kakak perempuan saya yang paling besar. Oh, jadi pindah saya. Pindah dari sangat jero, lumayan ke agak kota dikit. Ya, tepatnya di Pamarayan tuh. Oh, di Pamarayan. Itu setelah lulus SD ya? Iya. Karena mungkin ibu saya anak banyak. Anaknya banyak. Saya kan ke-7 tuh. Itu ikut kakak? Kakak yang paling besar. Oh, kakak yang paling besar ya. Jadi ya istilahnya teteh ya. Ya untuk mengurangi beban. Iya. Karena saya pengen sekolah pada saat itu. Sekolah. SD-nya Ibu di mana? Di Kadudahu. SD Kadudahu. Dulu namanya SD Sukacai 1. Sukacai 1. Banyuresmi 1. Berarti kalau waktu SD sama di Kadudahu ya, sama Ibu ya. Nah, dari ke-9 ini 9 bersaudara ini bedanya berapa tahun, Bu? 2 tahun. 2 tahun banyak berarti kan. Pas saat SD udah banyak berarti itu. Iya. Jadi banyak kenangan. Ternyata dengan banyak saudara itu banyak hikmah yang bisa kita banyak ambil. Hikmah ya. Contoh hikmah yang paling sampai hari ini terasa gitu ya. Ketika punya di segi makanan. Kalau dulu itu orang tua kan nggak kayak sekarang ya. Iya. Kalau dulu mah punya telur bebek misalkan 2, cukup untuk anak 9 kan. Telur bebek 2 itu ya. Kan dibagi bagi gitu banyak kan. gitu ya, Bu ya. Kalau ikan juga kan, ikannya bukan dapat beli kan. Kalau dulu mah dapat nyair. Dapat nyair, sawah tuh. Banyak air ya. Dipindang biar banyak airnya. Jadi ikannya mas potong gitu kan, yang banyak airnya. Nah, kalau boleh tahu, emangnya orang tua Ibu pekerjaan atau ini aktivitas sehari-harinya apa? Bapak apa? Bapak saya itu dulu hanya staf KUA. Staf KUA. Ibu saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berarti cuma ayah otomatis yang bekerja ya, ini ya gitu ya. Lah. Kalau dulu zaman tahun 80-an itu kan ya. Paling berapa ribu ya? Pegawai negeri, Bu, atau bukan? Iya. Pegawai negeri ya, staf. Tapi di samping itu siapa tahu sawahnya mungkin 5 hektar. Oh, enggak ada. Enggak ada. Hanya di situ aja gitu. Hanya di situ ya. Makanya ya banyak kenangan lah. Kalau pengen makan enak misalkan kan harus ngobor sendiri. Ngobor sendiri. Tahu kan ngobor? Iya, ngobor. Bawa Ibu pernah ngobor? Ngobor waktu itu sama kakak laki-laki. Ikut. Itu usia berapa? Ya SD mungkin kelas 4 lah. Oh,
ngobor ya. Malam kan ngobor? Malam, bawa patromak tuh kan, bawa ember untuk nyari apa? Belut. Belut ya. Ikan belut tuh. Kalau dulu tuh ada apa tuh? Yang api jalan tuh. Karena dulu mungkin karena masih belum ada listrik kan ya. Api. Apa tuh? Ocos ya. Pernah dilihat ocos di sawah. Oh, oh iya yang suka terbang itu. Api terbang, api kan terbang itu saya. mungkin itu makhluk gaib begini. Karena Ya. rumah kan gelap gitu, jadi ya masih banyak mungkin gitu. Ya, berarti pernah ngobor juga ya. Kalau permainan waktu kecil lah di kampung, sebelum ini masih SD nih. SD kan permainan apa yang ibu senengi sama Gobag. gobag ya? Kalau malam nih kayak gini bulan purnama ya, sama teman-teman tuh pulang ngaji, gobag gitu kan. Karena belum ada, nggak punya televisi, Nggak ada punya televisi sepeda. jadinya permainan. Sampai hari ini saya nggak bisa sepeda. Nggak bisa sepeda? Iya, nggak Karena mengenal sepeda. langka ya zaman itu ya. Baru-baru sepeda. Karena mungkin gini mungkin. Jadi karena anaknya banyak, Bu, lamun hiji beli sepeda nu lain ge hayang. Sirik lah. Sirik lah. Maksudnya ya harus dibelikan semua ya. Masa-masa setelah lulus SD, ibu kan katanya di istilahnya ikut teteh ya. Di samping mungkin membantu teteh juga kan mungkin. Iya. Ibu SD setelah SD, sekolah di mana? Setelah MTS-nya di sini, Di sini MTSMA. Kok bisa tahu MTSMA apa gimana? Nggak tahu. Saya Kakak itu dulu? pokoknya kakak saya itu emang kalau kakak saya yang pertama emang dari MA, PGA MA. Oh, PGA-nya. Dulu kan ada di Cening tuh. Terus nanti nerusinnya ke sini, ke pusat. Nah, saya nggak tahu dulu itu MTSM seperti apa. Pokoknya nggak kenal Menes itu kayak sekarang mengenal Madinah kali ya. Kota ya. Pokoknya mah itu ke Menes kayak ke mana gitu kan gitu. Paling main itu kalau masa ke Pasar Ciput. Itu jalan masa kaki. SD ya. Kelabuannya setahun sekali kelabuan. Setahun sekali ya. Paling mau lebaran. Beli baju. Nah, tahu MTS itu siapa yang daftarin? Kakak saya itu. Oh, kakak itu yang pertama itu ya. Kayak kan lulus sekolah tuh. Kata ibu saya kamu jangan sekolah. Oh, di Karena waktu SD. kakak saya kan kakak saya kan sekolah semua tuh ya. Kalau nggak salah berapa? 3 ya. 3. Ya mungkin dari dulu juga emang sekolah kan harus butuh ongkos kan jajan ya gitu. Kata ibu kamu jangan sekolah dulu, nanti katanya kakaknya lulus dulu dari SMA baru mau sekolah gitu kan. Gitu ya. Adik saya kan 2 lagi kan. Nah saya itu kan karena saya pengen sekolah, nggak tahu seperti apa motivasinya. Pundung tuh, tahu pundung kan? Pundung. Ya. Pokoknya saya harus mau sekolah gitu, nggak mau. Karena kan tahu sendiri lah, tahun 87 itu kalau di kampung saya itu mayoritas paling lulus SD. Kalau perempuannya menikah. Ada yang nganjang tuh kan. Gitu ya. Dinikahin. Jadi perawan gitu. Kampung lah gitu ya. Jadi ya teman-teman saya sekarang juga udah punya cucu kan gitu. Ya. Oh. Berarti ibu pengen tuh waktu lulus SD kan disuruh udah gitu kan. Ya itu mungkin diajak sama kakak. Iya, kedengaran sama kakak saya. Karena kakak saya juga belum punya anak besar mungkin ya saya itu. Lah saya dibawa gitu kan. Ayo mau sekolah mah gitu kan. Saya dibawa ke Pemarayan pindah. Sekolah kemana? Kebetulan kakak saya juga sekolah di sini Aliyah MA. Kata kakak yang ke berapa itu keempat kalau nggak salah. Ya udah kamu sekolah di sana aja di Simanying gitu kan gitu. Kata saya di mana Simanying ya? Di Menes katanya, di MA gitu kan. Karena emang dari dulu itu di kampung saya jarang yang sekolah ke sini. Angkatan saya aja saya doang kayak. Sendiri gitu. Iya. Masa-masa MTS, Bu. Ceritakan gimana masa-masa MTS Ibu? Ya, pertama saya lihat Simanying tuh ya. Subhanallah itu lihat gedung bertingkat kan. Dulu udah tingkat ya? Udah depan itu. Oh, yang depan itu udah tingkat ya. Takjub gitu kan. Takjub ya. Pangling gitu kan. Baru nemu kan. Kalau dulu kan jarang rumah yang tingkat, apalagi di kampung saya kan gitu. Udah daftar, masuk ke sini ketinggalan saya daftar juga. Daftarnya ketinggalan? Orang-orang sudah apa dulu mah P4 ya. P4. Saya masukkan sendiri, didaftarin sama kakak saya itu. Pertama itu saya minder. Kenapa nggak punya teman? Dari sana nggak ada yang kesini? Ada atau sih, belum kenal kan, mungkin ya? karena pertama saya kesini kan nggak punya. Yang lain makan dari MIMA. Banyak teman saya kan dari MIMA. Jadi ketika perkenalan tuh kan
udah pada tahu gitu kan. Iya. Saya kan karena saya baru pertama mungkin ke sini juga kan gitu. Pokoknya mah asing bagi saya gitu kan. Asing lah ya. Tapi kebetulan itu ada saudara dari Wadeng. Saya dititipin sama saudara itu. Kan itu karena ada tuh saudara kita kan sehingga bareng. Dulu kan suka naik mobil oplet tuh. Oplet dari Pamarian sampai Pasar Menes ya. Dari alun-alun. Kalau nggak salah 100 dulu. Dari alun-alun ke sininya? Angkot lagi. Ada angkot lagi ya. Rp50, kadang jalan. Tahun kan. berapa, Banyak Bu? jalan sih. Tahun berapa, Ibu? 87. Masuk MTS? Iya. Oh, 87. 87. Berarti angkatan sudah lanjut angkatan Pak Kiki bukan? Pak Kiki atasnya. Oh, berarti Ibu di bawah. Bawahnya 2 tahun. Oh, di bawah 2 tahun ya. Sama Pak Husnul ya? Iya, Pak Pak Husnul. Husnul, Pak Lukman. Sempat Pak saya Lukman, juga oke. mau pindah, nggak betah. MTS, masa MTS. Kenapa tuh? Tadi karena mungkin minder. Ya tahu sendirilah mungkin kalau sekolah di kampung kan jarang pakai sepatu gitu kan ya. Ibu nggak pakai sepatu dulu MTS? MTS saya pakai. Oh, MTS waktu di sana waktu SD pokoknya gitu. mah kuprut lah gitu ya. Gitu ya. Nggak Belum pede inilah. gitu. Nggak punya kepercayaan diri. Ya tadi nggak punya temen kan gitu. Ih, saya pengen pindah kata saya kan gitu. Dari MTS itu. Tadinya Oh, pengen sini. pindah kemana? Ke SMP? Guru-guru nggak pada kenal sama saya kan gitu. Oh iya. Mau pindah aja ke sana gitu, balik lagi yang deket gitu ya. Yang deket gitu kan. Tapi kata kakak saya itu kan kamu mau sekolah katanya. Kenapa harus pindah lagi? Pokoknya emang nggak betah gitu ya selama 3 bulan tuh. Lalu kan 1 bulan ya, Iya. belum semester itu kan. Dikuat-kuatin aja karena saya juga emang tadi pengen sekolah ini ya. Sempet juga kan apa ya? Tadi tidak percaya diri gitu ya. Makanya pertama-pertama itu saya waduh nilainya jeblok gitu kan. Belum menemukan bagaimana belajar yang baik juga kan karena kebiasaan dulu juga mungkin ya. Iya. Hanya punya motivasi aja pengen sekolah gitu kan. Untuk pertama-tama saya itu masih ingat sampai hari ini. Kenapa, Bu? Di rapot tuh Iya. biologi dan fisika pokoknya eksak itu. Semester pertama tuh? Merah kan dulu merah ya. Merah. 1 bulan pertama itu merah. Dulu kan kalau merah ya merah kan dengan tinta merah gitu kan. Itu yang berarti merah itu 5 ya, Bu ya? terkenang. Ya 5 ya. Dan kebetulan pada saat itu yang memotivasi saya untuk dari tadinya saya ada di law gitu ya, paling pokoknya mas sempat milih, waduh kenapa ini jadi merah? Malu kan sama kakak ketika diliatin ini hasil rapotnya kan merah, karena mereka kan yang mendukung gitu ya, yang biayai gitu ya sekolah gitu kan. Sempat juga tadi merasa bahwa saya tidak bertanggung jawab gitu kan. Tapi saya termotivasi dari nilai mata pelajaran agama. Oh, dari mata pelajaran agama. Kayak bahasa Arab gitu kan. Ada perasaan pede gitu di mata pelajaran agama itu. Karena mungkin dulu manfaatnya dari sekolah agama. Oh, dulu waktu SD-nya sama sekolah agama juga ya kan? Ya sorenya itu. gitu ya. Jadi yang namanya bahasa Arab sedikit-sedikit sudah punya modal. Nah, jadi yang menjadi motivasi itu pas ulangan bahasa Arab nilai saya paling tinggi kan itu. Yang tinggi. Masih ingat tuh saya di Alem ya. Siapa gurunya waktu itu? Pak Bapak Suni. Oh, Pak Basuni ya. Pak Mai, ya, Pasir Baru. Dari situ saya muncul percaya diri gitu kan. Oh berarti saya nggak apa-apa di pelajaran eksak, gitu eksak saya mungkin kurang, tapi di pelajaran agama saya kan muncul. Nah dari situ saya termotivasi bahwa saya punya kelebihan dibanding dengan yang lain gitu kan. Makanya kalau dulu kan suka nyontok tuh ya teman-teman kalau pelajaran bahasa Arab mah, oh ada ngilik gitu kan. Gitu. Nah dari situ saya, oh berarti saya di sini nih keunggulannya gitu kan. Makanya kalau 1 bulan pertama saya ranking ke berapa? 17 berapa tuh ya? 1 bulan pertama? Oh, pokoknya hampir mau terakhir gitu kan. Iya. Pas 1 bulan kedua, alhamdulillah langsung ada di posisi 5 besar. Masih ingat saya di rapot wali kelasnya itu Ibu Haji Amun. 1 bulan kedua ya? Kelas 1. Oh, kelas 1 ya? Alhamdulillah sekarang jadi saudara ya. Jadi kakak, jadi teteh ipar ya.
Itu masa MTS Ibu. Dulu Ibu pengurus atau bukan, Bu? Enggak. Enggak ada. Udah Pokoknya ada kayak saya pengurus. minder aja kan Waktu gitu. MTS mah ya Karena gitu ya. masa dari kampung gitu ya. masa orang yang nggak punya gitu kan, nggak punya pengalaman. Ya kalau Jadi kata orang biasa-biasa sekarang aja gini, gitu ya. Otak pas-pasan gitu, wajah pas-pasan kan, apa yang bisa diinikan gitu kan. Gitu ya. Ya paling sekarang sekolah aja sekolah. Gitu ya. aja Tapi kan. sekolah serius gitu ya. Iya, serius. Ya. Nah, itu masa MTS dan MTS terus lulus 90. 90 ya. Nah, dari MTS Ibu Dari lanjutkan kemana? MTS saya sebelum ke Aliyah tuh ya, dari sini juga. Alias ini Aliyah MA juga. Gimana? Ini Kalau waktu dilarang sekolah MTS, juga enggak? Enggak. Oh, enggak. Karena sudah dengan kakak saya. Oh, udah dengan kakak ya, di kakak yang mendukung ya. Karena tadi lihat perkembangan prestasi saya kan lumayan bagus tuh. Sebenarnya saya dulu nggak terbesit cita-cita jadi guru. Cita-cita waktu itu apa waktu MTS? MTS itu ingin jadi suster. Suster, perawat ya. Perawat. Itu Kenapa, Bu? makanya sempet saya ikut tes juga di SPK Rangkas tuh dulu ya. SPK Rangkas. Oh, yang di Rangkas. SMA, SPK tingkat dulu. SMA itu ya. SMA. Nah, Sempat ikut tes mah gitu kan. Karena postur tubuh memenuhi. Kan dulu diukur tuh tingginya seberapa, kalau nggak salah 150 kalau dulu. itu ini ya, apa kedinasan gitu ya, Iya. SPK gitu ya. Kedinasan. Nah, Makanya nggak terbayang mau jadi guru gitu kan, pengen jadi suster. Teringat dengan seragamnya yang putih, Putih terus pakai gitu topi di atas tuh ya. ya. Jadi Terus pakai sepatunya terkesan gitu putih, ya. tuk, 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 gitu kan. Dari kami itu dari sini berapa orang tuh angkatan saya? Daftar semua ke sana gitu. 11 orang Daftar ke SPK. ke SPK semua. Terus Tidak ada satupun yang lolos. Tidak ada satupun Mungkin saat Allah itu sudah ya. menggariskan lain. Dan akhirnya kami semuanya itu ke Aliyah MA. semuanya. Nah, di Aliyah MA. Kalau di Aliyah MA masih tinggal di Pamarian juga, Bu? Masih. Tinggal. Nah, bagaimana ceritanya kalau di Aliyah MA? Kesannya ya, maksudnya ya. kisahnya lah. Saya di Aliyah juga, saya dulu bukan aktivis juga. Pokoknya saya mau fokusnya belajar. Kenapa saya tahu diri lah. Karena saya tinggal bukan dengan orang tua kan gitu, terbatas lah ya. Terus saya Aliyah itu sudah diberi tanggung jawab sama kakak saya. Kalau sekolah itu nanti pulangnya bawa dagangan, karena kakak Bawa saya kan dagangan dagang tuh. Bawa dagangan dari Belanja di sini di Warung Haji Enas. Oh, gitu jadi kan. sambil sekolah Nanti bawa suruh belanja, catatan. Jadi sebelum masuk ke sini ke sekolah, saya nyimpen Catatan belanja. catatan belanja dulu sama uangnya ke Warung Haji Enas. Nanti pulang sekolah diambil. Jadi makanya nggak ada Waktu untuk kegiatan yang lain gitu ya. Kegiatan inilah di luar itu. Jadi karena membantu kakak itu ya. Lulus dari Aliyah tahun 93. tahun 93. Ya lihat saya jurusan syariah. Jurusan 1. syariah ya. Dulu syariah 1. Masih sama siapa lagi? Pak Husnul. Pak Husnul juga masih di Aliyah juga sama ya. Pak Husnul sekelas. 3 tahun sekelas. 3 tahun sekelas ya. Dan sekarang masih di sini saya. Pak Husnul dan sekarang masih di sini ya. Kalau Pak Husnul jadi Kalau kepala. Pak Lukman IPS. Pak Lukman IPS di Aliyah juga. Aliyah juga. Oh. Ya, Pak Lukman jadi kepala SKH di perguruan Matlul Anwar ini. Pak Husnul jadi kepala sekunderi Matlul Anwar Kolba School ya. Jadi lulus Aliyah Ibu kemana? Bandung. Bandung. Jauh, Bu. Ya, alhamdulillah. Kalau Gimana ayahnya di ceritanya? Menes, ayahnya di Menes. Kalau kuliah tahun 93 sudah kenal Bandung, meskipun itu ya Gimana? tidak ada dalam bayangan sih. Tidak ada sebenarnya. bayangan. Emang tadinya kan Ibu kan tadinya Kalau dulunya cita-citanya kan jadi belum ada aktor. Unma. Oh, belum ada Unma ya. Di kita kan baru Baru Untirta ada udah ada ya. IAIN. Untirta udah ada. Nggak ada ya. Untirta udah ada belum? Untirta masih swasta. Masih swasta ya. Nah, pas Aliyah kan pas sanawiyah kan tadi cita-citanya pengen jadi apa? Suster. Nah, pas Aliyah tuh apa? Ya masih Apa sama memang sih udah sebenarnya. ke masuk di bidang kesehatan waktu juga? Aliyah itu aktif di pengajian. Pengajian ya udah mulai. Jadi Aliyah itu kita di Syariah 1 itu punya komunitas ya. Aktivis, kalau sekarang Maliko ya bahasanya. Liko ya. Perkumpulan gitu ya. Suka ikut ngaji dengan ustazah yang solihin gitu kan. Jadi kita ya alhamdulillah sih kegiatannya positif. Kumpul-kumpulnya kita itu sudah membahas ayat-ayat Al-Quran kayak gitu kan.
kita paling suka ngeberantas tuh teman-teman yang suka baca novel. Bukan novel, TTS. Kalau dulu tuh kan jualan TTS itu teka-teki silang tuh ya. Ya, ada Yang teka-teki suka di silang. dalamnya tuh ada gambar yang kurang baik. Nah, suka sering itu dirajia sama razia kita. gitu ya. Oh, jadi kegiatan salah satu kegiatannya kayak gitu gitu ya. Itu di Terus, waktu di Aliyah. Ya, apa ya? Bukan menghukum sih. Mengharamkan gitu sama yang pacaran kayak gitu. Waktu itu ya. Kita tuh yang memberikan contoh lah bahwa itu tidak baik gitu kan. Masa. Ya pengajian itu bermanfaat juga. Akhirnya Iya. kita selamat sampai lulus aliyah kan. Oh, Tidak iya. mengenal yang namanya Pacaran. karena kita punya prinsip itu haram.